Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isabella 2016-11083 dari kelas B dan kelompok 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan materi mengenai rekam medis. Jadi rekam medis itu terdapat dua halaman. Halaman pertama adalah asesmen awal pasien dan halaman kedua adalah pemeriksaan odontogram pasien. Pada halaman pertama rekam medis yaitu asesmen awal berisi identitas pasien seperti nama, usia, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, nomor telepon ataupun nomor identitas lainnya seperti KTP. Lalu selanjutnya yaitu psikososial budaya ekonomi pasien seperti apakah pasien status pernikahannya sudah menikah, lajang, dan lain sebagainya. Kemudian apakah pasien memiliki riwayat kebiasaan seperti kebiasaan merokok ataupun mengkonsumsi alkohol ataupun kebiasaan lainnya. Lalu selanjutnya apakah pasien memiliki hambatan kognitif yaitu terdapat gangguan pada proses komunikasinya. Lalu hambatan fisik, apakah pasien ini disabilitas, terdapat gangguan pada pendengaran, pembicaraannya, ataupun penglihatannya. Lalu selanjutnya ada hambatan sosial. Jadi untuk kepercayaan-kepercayaan atau kebudayaan yang turun-menurun seperti contohnya kebiasaan mengasah gigi. Lalu selanjutnya bahasa yang diakui atau bahasa yang digunakan apakah bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Kemudian yang terakhir itu ekonomi pasien baik, sedang, atau rendah. Kemudian informasi medis pasien, yaitu pada pemeriksaan umum kita bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan, berat badan, suhu, nadi, dan lain sebagainya. Kemudian juga perlu diketahui apakah pasien memiliki riwayat penyakit turunan ataupun penyakit sistemik lainnya. Lalu apakah pasien memiliki riwayat penyakit alergi atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan objektif. Jadi yang pertama itu ada keluhan utama. Keluhan utama ini merupakan alasan pertama pasien mengapa mengunjungi dokter gigi. Kemudian mulai melakukan pemeriksaan pada ekstraoralnya, yaitu dilihat bibir, pipi, dan wajahnya itu simetris atau tidak, dan melakukan perabaan pada limfonodunya. Jadi limfonodunya itu teraba atau tidak. Kemudian melakukan pengecekan juga pada kedua sisi TMJ-nya. Selanjutnya pemeriksaan intraoral dengan melihat keadaan klinis dari mukosa, bibir, pipi, lidah, dan dasar mulut, serta melihat palatum dan terdapat kelainan periodontal atau tidak. Selanjutnya melakukan penilaian asesmen nyeri. Jadi perlu ditanyakan secara subjektif apakah pasien mengalami nyeri atau tidak, dan apabila mengalami nyeri di mana lokasi nyeri tersebut. Kemudian melakukan penentuan diagnosa dan diagnosa banding. Setelah itu baru kita melakukan riwayat perjalanan pengobatan ataupun kira-kira akan kita rujuk kemana pasien tersebut. Interpretasi berdasarkan kasus yaitu ibu Asma berusia 68 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaannya ibu rumah tangga, sudah menikah, tidak memiliki riwayat kebiasaan, terdapat hambatan fisik yaitu penglihatan karena memerlukan kacamata untuk aktivitasnya sehari-hari. Kemudian tidak terdapat hambatan kognitif, hambatan sosialnya itu budaya karena gigi 43 pernah diasah. Kemudian bahasa yang diakui itu bahasa Indonesia dan ekonominya baik. Selanjutnya keluhan utamanya adalah Ibu Asma datang ke klinik eksekutif Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama dengan keluhan ingin dibuatkan gigi tiruan yang baru karena gigi tiruan yang lamanya sudah longgar sehingga tidak nyaman untuk digunakan makan dan berbicara, serta pasien merasa giginya kotor dan ingin dibersihkan. Selanjutnya riwayat penyakit lainnya adalah hipertensi, tetapi hipertensi yang terkontrol dan mengkonsumsi obat. Tidak terdapat riwayat alergi. Pada pemeriksaan umum tekanan darahnya 120/90 mmHg, kemudian berat badan 60 kg, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit. Selanjutnya pada pemeriksaan ekstraoral, wajahnya, bibir, pipi itu simetris dan limfonodunya tidak teraba, TMJ-nya tidak ada kelainan. Kemudian untuk intraoralnya, mukosa pipi, lidah, dasar mulutnya tidak ada kelainan. Palatumnya terdapat torus palatinus multiple, kelainan periodontalnya terdapat kalkulus dan resesi gingiva. Pengkajian asesmen nyerinya dengan skala 0 karena pasien tidak merasakan nyeri. Kemudian pemeriksaan penunjangnya hasil lab hematologinya yaitu pasien mengidap anemia karena HB dan hematokrit yang rendah. Selanjutnya adalah rencana perawatan. Pertama-tama pasien akan dirujuk ke dokter penyakit dalam mengenai hipertensi yang dimiliki pasien. Kemudian melakukan prosedur scaling dan root planning serta tumpatan. Selanjutnya merujuk ke bedah mulut mengenai melakukan bedah preprostetik yaitu torektomi. Selanjutnya merujuk ke bagian prosto untuk dibuatkan gigi tiruan sebagian lepasan rahang atas dan rahang bawah yang baru.
Pada lembar kedua rekam medis itu terdapat pemeriksaan odontogram, yaitu berupa gambar atau grafik mengenai keadaan klinis gigi-gigi pasien. Jadi ketentuan umumnya, syarat penulisan itu harus sesuai dengan FDI atau Federation Denture International. Kemudian penulisan itu dimulai dari regio posterior kanan atas, kemudian ke anterior yang atas, kemudian ke regio posterior kiri atas, kemudian ke regio posterior kiri bawah, kemudian ke anterior yang bawah, kemudian ke regio posterior kanan bawah. Jadi pada kasus Ibu Asmah ini pada gigi 18-nya itu terdapat missing, gigi 17 sampai gigi 16-nya itu missing PRD atau missing partial denture, kemudian pada gigi 15-nya itu terdapat atrisi dan terdapat composite filling, tambalan komposit pada bagian palatalnya. Lalu untuk gigi 14 sampai dengan gigi 26 itu missing partial denture, pada gigi 27 terdapat karies pada bagian bukal dan bagian oklusal, pada gigi 28 itu missing, lalu gigi 38 missing, gigi 37 sampai 34 missing partial denture, pada gigi 33 terdapat atrisi serta composite filling pada bagian cervical. Kemudian untuk gigi 32 sampai gigi 42 itu terdapat atrisi, pada gigi 43 terdapat atrisi serta karies pada bagian bukal dan terdapat composite filling pada bagian distalnya. Lalu pada gigi 44 sampai gigi 47 terdapat missing partial denture dan gigi 48 terdapat missing. Kemudian untuk oklusinya itu normal bite, torus palatinusnya multiple, torus mandibularisnya tidak ada, palatumnya rendah, tidak terdapat diastem, tidak terdapat gigi anomali, D-nya itu 3, M-nya itu 24, F-nya itu 3. Jumlah foto yang diambil itu intraoral sebanyak 4 foto dan jumlah ronsen foto ortopantomografi sebanyak 1. Hasil interpretasi pemeriksaan penunjang lab darah pasien yaitu hemoglobin, eritrosit, dan hematokrit pasien di bawah angka normal. Oleh karena itu pasien mengidap anemia dan ditemukan kadar kolesterol yang tinggi sebesar 223 mg per desiliter. Oleh karena itu interpretasinya adalah pasien mengalami anemia defisiensi zat besi dan kolesterol yang tinggi. Sehingga rencana perawatan selanjutnya adalah menginstruksikan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi dan vitamin B12 seperti daging, telur, dan ayam, dan sayuran hijau dan kacang-kacangan, serta mengkonsumsi penambah darah dan zat besi. Kemudian untuk kolesterol yang tinggi menginstruksikan pasien untuk merubah pola hidupnya dengan mengurangi konsumsi makanan cepat saji. Selanjutnya adalah interpretasi dari hasil fotoronsen ortopantomografi pasien. Yang pertama itu pada gigi 15-nya terlihat ada gambaran radio opak, yaitu merupakan tambalan komposit, dan terdapat gambaran radiolucen pada 2/3 apikal menunjukkan adanya penurunan tulang alveolar. Kemudian terdapat pelebaran ligamen periodontal karena ada gambaran radiolucen dan lamina dura masih terlihat dengan gambaran radio opak. Selanjutnya untuk gigi 27-nya terdapat gambaran radiolucen pada mahkota gigi dan terdapat penurunan tulang alveolar secara horizontal dan pada bagian mesial dan pada bagian distal gigi tersebut dengan gambaran radiolucen sepertiga apikal. Dan hilangnya ligamen periodontal dan lamina dura, atau lamina duranya mengalami penebalan dan pelebaran pada ligamen periodontal. Selanjutnya pada gigi 43-nya itu terdapat gambaran radiolucen pada bagian email, lalu mahkotanya terlihat lebih pendek dan terdapat penurunan tulang alveolar dengan gambaran radiolucen, hilangnya ligamen periodontal dan lamina dura di bagian distal dan serta bagian mesialnya masih terlihat normal. Kemudian untuk gigi 42, 41, 31, dan 32 mahkotanya terlihat lebih pendek karena terjadi atrisi dan terdapat penurunan tulang alveolar secara horizontal sebanyak sepertiga apikal di bagian distal dan bagian mesial dengan gambaran radiolucen. Kemudian pada gigi 33-nya itu mahkota terlihat lebih pendek, terdapat penurunan tulang alveolar secara horizontal sebanyak sepertiga apikal pada bagian mesial dan distalnya dengan gambaran radiolucen. Rencana perawatan yang akan dilakukan, sementara kita bisa melakukan scaling dan pemberian dental health education ataupun oral hygiene instruction kepada pasien. Kemudian melakukan rujukan ke dokter penyakit dalam mengenai anemia defisiensi zat besi, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi dimiliki pasien. Setelah mendapat persetujuan, mulai merujuk ke bagian periodonsia untuk melakukan scaling root planning dan penanganan resesi gingiva, dan merujuk ke bagian konservasi untuk melakukan tumpatan pada gigi 2,
27 dan 43-nya, dan pada gigi yang atrisi yaitu gigi 33 sampai gigi 42. Selanjutnya melakukan perujukan pada dokter bedah mulut untuk dilakukannya bedah preprostetik atau torektomi sebelum dibuatkan gigi tiruan sebagian lepasan, baru ke bagian prostodonsia untuk dibuatkan gigi tiruan sebagian lepasan pada rang atas dan rang bawah yang baru. Selanjutnya adalah KIE kepada pasien. Baik Ibu, jadi kan udah saya periksa tadi, terus juga udah saya scaling sedikit supaya Ibu nggak ngerasa kotor banget kan. Nah, dari hasil lab yang saya lihat, ternyata Ibu ini mengalami anemia defisiensi zat besi. Terus kolesterol Ibu juga tinggi, dan juga Ibu tadi katanya ada hipertensi kan. Nah, makanya sebaiknya ya Bu, sebelum kita buat gigi tiruan, Ibu dirujuk dulu ya ke dokter penyakit dalam. Nah, nanti kalau misalkan dokter penyakit dalamnya udah approve, baru kita sebelumnya ke dokter bedah mulut dulu untuk melakukan bedah preprostetik untuk menghilangkan tonjolan-tonjolan yang ada di langit mulut Ibu supaya nanti gigi tiruannya bisa cekat dengan baik. Nah, setelah itu baru deh kita bisa ke dokter prostodonsia untuk minta dibuatkan gigi tiruan sebagian lepasan Ibu yang baru. Itu ya, Bu. Saya rasa sekian dari tugas mandiri saya Isabella 2016-11083. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.